Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Mehmet. Jadi hari ini tuh saya mau review tentang 3 charger power rack. Jadi kalau buat para pemain Tamiya tuh udah pasti tahu power rack charger yang sangat-sangat diunggulkan kalau kalian doyan lomba Tamiya. Jadi di Indonesia sendiri itu power rack tuh udah dipakai udah lama banget ya, mulai dari 2000-an, 2003, 2005-an mungkin udah rame dipakai. Dan pembaruan dari power rack sendiri tuh tiap tahun tuh ada, nggak tiap tahun sih, maksudnya dari tahun ke tahun tuh pasti ada pembaruan terkait dengan penyempurnaan ataupun perbaikan-perbaikan dari versi sebelumnya. Contohnya kayak yang ini nih, yang power rack andalan banget nih, MHC9000. Nah, ini power rack isi 4 yang udah pasti terkenal banget lah di pengguna power rack. Nah, jadi yang ini power rack charger analyzer ini wajib banget dimilikin buat para pemain Tamiya, khususnya untuk ngolah baterai. Nah, kenapa? Untuk yang membedakan, jadi di sini ada 3 jenis power rack. Jadi di sini ada MHC9000, ini isinya slot 4. Kemudian yang ini MHC800S, ini isinya 8 slot. Yang ini MHC801D, nah ini isinya 8 slot juga. Cuman masing-masing tuh ada bedanya, ada keunggulannya. Kita mulai bahas dari yang MHC9000. Nah, jadi kalau MHC9000 ini itu dia 4 slot baterainya. Kemudian apa sih yang membedakan charger yang MHC9000 ini? Kita biasanya nyebut power rack 4 dengan charger power rack yang ada 2 di belakang saya. Nah, jadi kalau untuk yang MHC9000 ini itu khusus spesial, dia punya fitur untuk forming charge and cycle mode. Nah, jadi di power rack 4 ini tuh dia ada fitur namanya break in. Nah, jadi kalau teman-teman baru beli baterai, nah itu baterai dari pabrik itu biasanya kan strukturnya struktur dari bawaan pabrik. Nah, dengan menggunakan power rack 4 ini atau power rack MHC9000 ini tuh teman-teman bisa menyusun kembali atau membentuk baterai yang baru beli tadi. Itu bisa untuk mendapatkan kapasitas baterai yang maksimal dan juga voltase yang lebih tinggi daripada baterai yang baru dibeli dari atau baterai bawaan pabrik. Nah, jadi gitu sih. Jadi kalau bawaan baterai rechargeable itu voltase standarnya di kemasan itu 1,2 volt. Nah, kemudian juga ada kapasitasnya, kayak contohnya 500 atau 900 mAh, 800 mAh, ada 1000 mAh, bahkan sampai 2000-an, bahkan 4000-an mAh. Nah, jadi kalau teman-teman yang menggunakan power rack 4 ini itu ada fitur namanya break in buat baterai baru. Nah, biasanya sih itu baterai baru yang baru dibeli sebelum dipakai itu di break in. Banyak kalau metode break in itu banyak ya. Jadi tiap-tiap pemain itu punya metode break in sendiri. Yang biasanya paling hebat ngolah baterai itu adalah teman-teman dari pemain speed atau NASCAR. Nah, jadi di power rack 4 ini itu dia udah ada slot independennya masing-masing. Jadi ada fitur charge, refresh, analyze, kemudian break in, ada discharge, ada cycle. Nah, yang pertama fitur charge. Ini fitur basic ya, namanya charger tuh pasti buat nge-charge baterai lah. Jadi itu teman-teman udah tahu. Nah, kemudian ada refresh dan analyze. Refresh analyze ini kalau teman-teman baca di buku manualnya itu untuk gunanya untuk baterai yang udah lama banget nggak dipakai, misalnya 3 bulan nggak dipakai. Nah, kemudian untuk mengatur strukturnya lagi itu nggak perlu break in, jadi cukup di refresh dan analyze. Jadi biar tahu baterainya ini disusun ulang lagi karena lama nggak dipakai. Nah, refresh analyze ini biasanya tuh 8-12 jam. Seingatku tuh sih 8 jam, sekitar 8 jaman gitu. Nah, jadi nanti kalau kalian beli tuh fungsi refresh ini tuh cocok kayak misalnya pemain Tamiya tuh ada baterai yang misalnya lagi dalam beberapa bulan tuh sepi event, nggak ada
event atau pas lagi nggak bisa main dalam waktu lebih dari 1 bulan bahkan sampai 3 bulan, teman-teman bisa manfaatin fitur refresh dan analyze-nya. Jadi buat merawat baterai biar masih tetap prima waktu dipakai di balap. Nah kemudian ada fungsi break-in. Nah ini break-in yang tadi gue bilang, ini adalah fitur spesial dari MHC 9000. Jadi di fitur break-in ini tuh buat ngolah baterai yang baru dibeli atau bahkan baterai yang udah lama banget nggak dipakai. Nah tapi rekomendasinya itu buat baterai yang baru dibeli. Nah jadi itu untuk ngolah baterai, untuk tahu kapasitas maksimalnya, dan juga untuk meningkatkan dari voltase dari baterai tersebut. Nah contohnya kemarin gue beli baterai analog yang 2000 mAh, itu ternyata ditulis kapasitasnya kan 2000 mAh, tapi ternyata aktualnya setelah gue breakin pakai power rack 4 itu dapatnya under 2000. Nah jadi di bawah 2000 mAh itu ada 1900 sekian sama 1800, jadi itu plus minus. Nah kebanyakan kalau untuk baterai itu banyak minusnya daripada plusnya, jadi kapasitasnya 2000 itu jarang sampai yang lebih dari 2000. Nah tapi yang sedikit nih bahas baterai. Nah kemarin sempat juga beli baterai Crispo itu 1000 mAh, tapi ternyata setelah diberikan tuh lebih dari 1000 mAh, jadi ada 1000, 1010, 1020 bahkan sampai 1000 sekian mAh, tapi di bawah 1100 mAh sih. Voltase sama 1,4 sama kayak yang analog tadi. Artinya apa, dengan metode break ini tadi tuh yang ada di MHC 9000 tuh bisa buat maksimalin performa dari baterai kalian. Jadi yang waktu dari pabrik kan treatmentnya tuh gitu aja tuh, maksudnya emang untuk layak pakai, tapi dengan power rack MHC 9000 ini tuh bisa maksimalkan kinerja dari baterai yang baru kalian beli. Nah kalau untuk mau cari tahu cara ngolah baterai yang jos banget tuh, kalau aku sih belum kompeten ya kayaknya ya. Cuma nanti mungkin sedikit nanti dibahas terkait dengan cara break-in baterai yang jos, walaupun aku nggak pengalaman. Nah kemudian di bawah menu break-in itu ada discharge itu jadi kalau misalnya teman-teman selesai bertanding atau selesai ikut tur lomba Tamiya itu kan tidak misalnya berapa hari, dan kita tuh dianjurkan untuk tidak menyimpan baterai dalam keadaan penuh. Nah misalnya dalam waktu jeda seminggu atau 2 minggu itu lebih baik di discharge supaya kapasitas dalam baterainya itu bisa kosong kalau misalnya untuk dalam waktu lama nyimpannya. Nah jadi di discharge dulu, dikosongin, nanti waktu main baru di refresh atau di charge. Nah kemudian ada cycle. Nah kalau cycle itu perulangan, jadi teman-teman nanti bisa ninggalin baterai otomatis untuk tahu batas performa dari baterainya seperti apa. Nah dalam fitur cycle itu nanti cara kerjanya sih kurang lebih dia mengulang pengisian dan pendischarge atau pengosongan baterai secara bertahap. Jadi ngisi dulu, setelah full istirahat sejam, kemudian discharge, dikosongin, istirahat lagi, baru ngecas lagi, baru istirahat lagi, baru di discharge lagi. Nah itu pengulangan sampai jumlahnya yang bisa ditentukan dari settingannya ini tadi. Jadi kalau untuk cycle itu tadi kayak pengulangan dari charge, discharge, charge, discharge, charge, rest, discharge, rest, charge, itulah. Jadi di sini kalau keterangannya di kotak bagian belakang nih mungkin bisa lihat for independent slot for AA, jadi bisa buat baterai A2 atau A3 NiMH. Jadi kalau baterai in ICD masih bisa, cuman mesti hati-hati karena NiCD itu rentan bocor baterainya. Large backlit LCD. Nah jadi layarnya itu udah pakai backlight LCD yang cukup besar untuk layarnya dibandingkan dengan power pack yang lain. Kemudian digital display capacity, voltage, time, dan current. Nah, jadi semuanya itu udah digital ya. Indikatornya itu udah digital. Jadi digital dari kapasitasnya, voltasenya, waktu kerjanya misalnya kayak waktu charge, discharge, kemudian lain-lain, dan yang ininya. Kemudian ada 5 mode dari operasional tadi kayak charge, refresh, analyze, break in, discharge, cycle. Nah itu 5 modenya. Special forming charge dan cycling mode. Nah jadi itu untuk buat ngebentuk baterai baru tadi ada cycling modenya juga. Kemudian ada 13 allocated charging and discharging speed. Nah jadi teman-teman tuh bisa nentuin sendiri charging speed sama discharging speednya. Jadi kalau misalnya baterainya 1000
mau ngecharge-nya 100 mAh itu bisa, mau langsung 1000 itu pun bisa. Nah jadi itu ada pilihannya di sini, itu sampai 30 selectable charging and discharge speed. Oke. Ini tadi untuk MHC 9000. Nah kemudian di sini tuh ada dua. Kemudian yang kedua ada MHC 801 sama MHC 800S. Nah bedanya apa? Nah kalau di MHC 800S ini cenderung lebih kecil outputnya ketimbang dari yang MHC 801. Ini coba buka lagi ya, kita baca di manualnya. Nah ini pasti lihat gambarnya. Nah jadi kalau di MHC 800S itu untuk rapid current ya, rapid charge current ya. Jadi kalau buat pengen yang cepet ngecharge-nya itu bisa sampai 1 ampere. Jadi fiturnya itu microprocessor X generation, jadi generasi ke-8 dari MH NM7008 Power Precision Microprocessor. Jadi itu udah terkomputerisasi semua ininya. Charging time-nya 1-2 jam standar, 2-4 jam itu soft. Nah jadi untuk dua charger ini itu tuh mereka punya rapid charge sama soft charge. Nah kalau soft itu jadi setengah dari kemampuan ya rapid charge-nya. Nah jadi nanti gue jelasin komparasinya antara yang MH800S dengan MHC801D. Jadi kalau sini itu sampai 1-2 jam untuk yang standarnya, 2-4 jam untuk yang softnya. Jadi input voltasenya itu 10-12 volt dengan frekuensi 50-60 Hz. Nah yang mau gue jelasin tadi itu kan 1 ampere. Jadi yang 1 ampere itu tadi. Nah, jadi kalau untuk yang standar modenya itu mereka itu charger rate-nya kekuatan arusnya itu sama dengan 1 ampere untuk yang standar, 0,5 ampere untuk yang soft mode. Nah jadi kalau 1 ampere itu mungkin sekitar 1000 mAh, dan jadi kalau yang 0,5 ampere itu 500 mAh. Nah jadi kalau yang ini untuk yang MHC 800S itu nggak bisa digunain di bawah 800 mAh. Nah jadi kalau misalnya baterai kalian tuh di bawah 800 mAh, jadi jangan pakai fitur yang rapid charge-nya, jadi pakai yang soft. Nanti untuk pengoperasian soft sama rapidnya kalian bisa lihat di buku manualnya kalau kalian udah beli untuk ininya. Nah, jadi untuk baterai di bawah 800 mAh itu kalian kalau ngecasnya itu harus pakai soft charging modenya. Nah, jadi lebih diarahin ke soft charging modenya. Karena apa? Karena untuk kecepatan pengisiannya itu cuma 0,5 ampere, jadi sekitar 500 mAh. Jadi kalau baterai kalian itu 800, kalian isi 1000 kan kenceng banget tuh, itu bisa jebol, bisa menyebabkan kebocoran dan kerusakan. Sayang chargernya kalau kayak gitu. Nah jadi kurang lebih itu sih. Slotnya 1-8 itu single semua atau independen semua. Jadi teman-teman gak usah takut bahwa nanti ini mesti dipasang ini. Cuma nanti untuk yang pengoperasian soft sama rapidnya itu mesti disisain satu baterai supaya settingan dari soft sama rapidnya itu nggak berubah. Jadi ini untuk yang MHC 800S. Nah kalau perbedaannya sendiri nanti fisiknya kita gue liatin. Nah, secara fisik sih kayak gini. Nah, warnanya lebih agak abu-abu ya, mungkin kalau lihat ini abu-abu. Nah, jadi ini 18 volt 1000 mAh tadi 1 ampere. Jadi kalau dia pakai soft modenya, nah ini soft modenya di sini itu bisa setengahnya, jadi 500 mAh. Kemudian balik ke yang satunya, yang MHC 801D yang badannya lebih bongsor daripada yang MHC 800S. Ini MH801 MH
801D itu yang ini bisa dikit. Nah, kalau ini 801D emang 801D itu warnanya lebih hitam, bukan lebih hitam, tapi secara dimensi itu hampir kurang lebih sama. Nah, tapi kemasannya beda karena adaptornya beda. Nah, bedanya adalah kalau untuk yang MH801D itu dia outputnya bisa sampai inputnya itu bisa sampai 2000 mA, jadi bisa sampai 2 ampere untuk input charge-nya. Nah, jadi untuk yang input 2 nya itu cuman 100 mA atau 0,1 ampere. Nah, jadi kita langsung aja lihat di buku manual. Jadi secara kemampuan charge-nya untuk yang MH801D itu lebih besar daripada yang MH800S tadi. Nah, ini kita baca buku manualnya. Nah, jadi kalau ini tuh lebih cocok untuk baterai di atas 2000 mAh. Jadi kalau teman-teman punya baterai di atas 2000 mAh itu lebih cocok banget buat pakai charger yang MH801D. Nah, jadi kalau untuk yang baterai A3-nya itu lebih besar daripada 700 mAh. Nah, kemudian di sini general precaution-nya, jangan men-charge baterai dengan sel yang bukan dari NiHEMA dan NiCd. Jadi ini support NiHEMA sama NiCd. Nah, jadi AA baterai itu bisa menerima 2 ampere untuk rapid modenya, kemudian untuk soft modenya itu bisa sampai 1 ampere. Nah, jadi kalau misalnya baterai kalian itu 700 mAh, jadi tidak disarankan dengan menggunakan baterai yang tidak disarankan dengan menggunakan charger yang MHC801D ini, karena untuk yang soft modenya itu kecepatan pengisiannya itu udah 1 ampere, jadi 1000 mAh. Jadi kalau baterai kalian di bawah 1000, rekomendasi tidak menggunakan yang charger MHC801D. Nah, jadi untuk yang baterai AA-nya, A3-nya itu untuk yang rapidnya 0,7 ampere dan yang softnya itu 0,35 ampere. Itu untuk yang baterai A3 jarang kita pakai untuk balap. Kemudian jangan menggunakan 1 jam rapid charge mode untuk baterai AA yang di bawah 2000 mAh. Jadi kalau di bawah 2000 mAh itu jangan pakai charger ini lebih dari 1 jam, nah, karena itu sangat berbahaya. Jadi kalau baterai kalian itu di bawah 2000 mAh tapi pengen nge-charge ini, jangan pakai yang rapid modenya, tapi pakai yang soft charging modenya. Nah, ini sama, dua-duanya punya soft charging modenya, dua-duanya juga punya fitur conditioning. Nah, nanti gue jelasin conditioning itu apa. Nah, ini kalau yang ini, nah ini kan 2 ampere sama 0,2 ampere paling gede. Jadi untuk rapidnya 1 jam, jadi ini cepet banget. Kalau ini tadi kalau yang MH800S itu pengisiannya 1-2 jam, tapi kalau ini yang rapid modenya itu 1 jam doang. Nah, untuk yang softnya itu 2 jam. Jadi kesimpulannya untuk yang MHC800S dengan MHC801D, kalau ini baterainya di bawah 1000 itu cocok buat yang ini. Nah, tapi kalau baterai kalian itu di atas 1000 dan di bawah 2000, di atas 2000 dan tidak lebih kecil dari 1000 itu cocok yang ini. Jadi minimal tuh yang 1000 mAh ke atas tuh kalian bisa pakai yang ini. Tapi kalau baterai kalian itu cuma peruntukannya di bawah 2000, di bawah 1000 mAh, nah kalian cocok pakai yang ini. Karena ini tadi minimal tuh dia bisa 700 mAh untuk ininya. Nah, ini kayak seperti ini. Nah, boleh di bawah 800 mAh. Jadi kalau di bawah 800 mAh kalian bisa pakai ini, tapi untuk rapid. Nah, jadi kalau ini 800 mAh nggak bisa yang hitam. Jadi yang 1000 ke atas tuh baru bisa pakai yang hitam.
bisa sebenarnya, cuma bahaya resiko bocor baterainya. Jadi kalau baterai 800 baik sih jangan pakai yang hitam gitu loh. Jadi kalau kalian baterainya 1000 tuh boleh pakai yang hitam. Kalau di bawah 1000 jangan pakai yang hitam. Nah, karena itu tadi walaupun kalian mengisinya pakai yang soft, tapi tetap charging rate-nya itu sampai 1 ampere atau 1000 mAh. Kalau baterai kalian di bawah 1000, potensi kerusakan di baterai dan chargernya juga besar itunya. Jadi kalau rekomendasi saya, kalau untuk di bawah 1000 kalian bisa pakai yang ini, tapi kalau 1000 atau di atas 1000 kalian bisa pakai yang hitam atau MH801D. Jadi seperti itu. Nah, conditioning tadi fungsinya itu sama kayak kalian refresh dan analyze. Nah, special mode untuk menyehatkan atau mengatur kembali dan cycle the batteries plus special features. Nah, jadi seperti yang kayak refresh analysis tadi, jadi baterai di charge, rest, charge, rest, charge lagi gitu-gitu diulangin. Jadi untuk perawatan atau maintenance dari baterai. Nah, untungnya untuk yang PowerRack 8 dua-duanya itu bisa charge dengan soft dan rapid mode, dan juga ada fitur conditioningnya atau refresh, ya model mirip-mirip refresh, tapi tidak ada fitur untuk break-in. Nah, jadi untuk yang fitur break-in itu tidak ada di dua charger ini. Kelebihannya adalah ini 8 slot, sama-sama 8 slot. Ini yang di bawah peruntukannya untuk di bawah 1000 mAh, dan ini peruntukannya di atas 1000 mAh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kasarannya. Jadi kalau teman-teman bingung pengen beli yang mana, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau untuk yang STB main STB itu kan baterai kadang juga ada yang di bawah 1000, ya mungkin cukup di 800S yang aku begini tadi. Kalau yang baterainya udah di atas 1000-an tuh biasa bisa pakai yang MH801D. Nah, jadi kayak gitu tadi. Kalau mau yang untuk baterai di atas 2000 tuh bisa pakai yang MHC9000 tuh, mau dari baterai di bawah 1000 sampai di atas 2000 itu juga sanggup loh untuk ininya. Emang top banget yang MHC9000. Jadi kalau kalian tuh basic mesti punya yang MHC9000, karena apa, itu fiturnya udah banyak banget yang bagus banget, sesuai lah dengan harganya. PowerRack itu bukan charger kaleng-kaleng. Dan rekomendasi buat teman-teman yang baru punya Tamiya, pengen balap tapi bingung chargernya apa, ada merek lain yang kayak modelnya SkyRC, katanya bagus, fiturnya banyak, lebih digital, kemudian bisa dikontrol dari HP. Tapi menurut pendapat gue sendiri, untuk charger SkyRC hasil kinerjanya menurut saya itu kurang maksimal, karena itu tadi nilai jualnya lebih ke arah digitalisasinya tadi, maksudnya bisa kontrol dari handphone dengan segala macam, karena inputnya juga cuma berupa USB. Berbeda dengan yang MHC9000 tuh inputnya juga dari adaptor gitu loh. Cuman kalau salah soal SkyRC ini mungkin bisa direvisi, maksudnya bisa diralat. Tulis saja komen di bawah terkait dengan penggunaan SkyRC. Kalau dari saya pribadi sih kurang serak dengan penggunaan SkyRC, dan di sini juga saya tidak di-endorse dengan PowerRack tentunya, karena ini memang pengalaman pribadi kenapa milih PowerRack, karena emang tadi secara fitur dan kualitas itu sesuai dengan harga, terutama yang PowerRack charger MHC9000 ini udah charger dewa banget dah. Pokoknya ada rekomendasi buat yang baru main Tamiya punya charger. Jadi dulu waktu awal-awal main Tamiya tuh beda banget. Ternyata bedanya adalah pada saat pengolahan baterai. Mungkin untuk yang pengolahan baterai nanti kita, kalau ada kesempatan, kalau punya ilmunya, nanti bisa kita kupas lagi terkait dengan cara mengolah baterai untuk main Tamiya gitu kan. Jadi kurang lebih itu aja. Dan sekedar informasi, jangan pernah menggunakan charger MHC800S di MH801D ataupun begitu sebaliknya, karena walaupun slotnya sama tapi untuk cara stretchnya berbeda. Jadi kalau yang ini MHC800S dipasangin yang adaptornya MHC801D itu bisa meledak, bisa rusak.
dan teman saya itu udah pernah kejadian yang seperti itu. Dan yang lebih penting adalah pastikan untuk tidak terlalu panas. Jadi waktu main hindarkan dari tempat-tempat yang panas, kemudian kalau bisa dikasih kipas, supaya nggak rusak. Sayang gara-gara mahal tapi rusak gitu loh. Nah jadi mungkin itu review dari saya terkait dengan charger PowerRack MHC 9000, MHC 801D dan MHC 800S. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa langsung tulis di komentar, nanti kalau ada kesempatan kita bisa jawab untuk pertanyaan teman-teman semua. Dan sekali lagi buat teman-teman yang masih bingung nentuin pilihan yang mana yang bagus, yang mana yang cocok buat kalian, dan bingung mau beli yang mana untuk main Tamiya, ini ada 3. Tadi MHC 9000 itu cocok buat yang pemula yang baru main, untuk ngolah baterai, untuk bisa maintain atau merawat baterainya, kemudian bisa juga untuk perawatan, pembuatan baterai, dan di pemakaian sehari-hari pada saat balap itu cocok banget. Tapi kalau kalian udah punya MHC 9000, nah itu kalian boleh tambah antara yang MHC 801D atau MHC 800S. Nah tapi kalau misalnya bingung mau pilih yang mana, lihat dari peruntukannya dulu. Kebanyakan kalau untuk yang kesimpulannya garis besarnya ada kapan memilih C801D, kalau kalian menggunakan baterai yang seringnya itu di atas 1000 mAh. Kalau kalian menggunakan baterai di bawah 1000 mAh, kalian bisa pilih yang MHC 800. Nah jadi gitu untuk pertimbangan kalian semua juga. Jadi jangan salah memilih baterai. Setiap beli barang pastikan membaca buku manualnya, karena di situ ada keterangan do and dan-nya, apa yang harus dilakukan dalam menggunakan peralatan yang kalian beli tentunya. Jangan sampai kalian beli charger mahal-mahal, beli PowerRack mahal-mahal, tapi ternyata salah pakai dan rusak. Itu terutama ada panduan untuk memasang baterai yang benar seperti apa, kemudian perawatan peralatan elektronik seperti apa, seperti charger tidak boleh ditaruh di mana segala macam, voltase yang cocok seperti apa, cara charge yang seperti apa, nanti akan dijelaskan di manual bukunya. Jadi review dari saya mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas ataupun salah-salah kata. Saya di sini sekali lagi tidak di-endorse oleh PowerRack. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai pengguna PowerRack sendiri. Jadi saya ada punya 3. Ini ada 3 dari koleksi saya, dan masih ada lagi sebenarnya, ada beberapa yang saya simpan nggak saya publiskan di sini, karena banyak pemain-pemain speed yang pakai PowerRack itu bisa sampai 10-20 charger mereka punya untuk mengolah baterai, terutama pemain-pemain NASCAR atau speed. Jadi untuk STB sendiri tuh kalian cukup punya 1 PowerRack 4 untuk mengolah baterai, dan sisanya silahkan disesuaikan kebutuhan. Boleh pakai yang PowerRack 4 juga, banyak, silahkan. Tapi alangkah baiknya kalau kalian punya yang MHC 801D atau MH800S. Nah, jadi itu untuk menghemat slot, menghemat charger, dan menghemat waktu kalian juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Demikian review tentang ketiga charger PowerRack yang sangat-sangat terkenal ini. Mohon maaf sekali lagi atas salah-salah kata. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau info ini bermanfaat, silakan klik tombol like, jangan lupa subscribe tentunya untuk dapatkan informasi-informasi terbaru seputar apapun itu yang bisa saya bahas, karena saya tidak pernah mau membahas yang tidak saya punya ilmunya. Sekian dari saya, Mehmet, sampai jumpa di vlog berikutnya. Ciao.